Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semuanya. Kita jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini, minggu pertama setelah Trinitatis, Tritunggal Maha Kudus, pokok pengajaran Kristiani, memahami lebih dalam bagaimana kita tahu kuasa Allah, Bapa yang diam dan berkarya dalam diri kemanusiaan Tuhan Yesus dan menyatakan kuasanya dalam melakukan segala perkara. Kita memulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 7. Pada ayat ke-7 jemaat kami undang bangkit berdiri. Nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang dikuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayatinya di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3.
mendengarkan hukum Taurat yang ditetapkan bagi kita, yaitu dari titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Amin. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan 5. Pada ayat yang kelima, jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Beginilah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 5 dan 10.
epistel untuk kita pada hari ini tertulis dari Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 260 ayat 2 dan 3. Pada ayat yang ketiga, jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Untuk masuk dalam pendengaran akan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 dan 6. Damai sejahtera Allah yang tinggal diam di dalam hatimu saat mendengarkan kebenaran firman-Nya di dalam kasih Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita masuk ke Minggu Trinitatis yang pertama. Kita disapa kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di bawah perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, khotbah kita hari ini bercerita tentang harta, kekayaan. Lalu saya akan bertanya kepada kita semuanya, siapa di antara kita yang ingin kaya? Ingin punya harta? Mungkin hampir semua kita ingin kaya dan punya harta. Berlimpah, ada kekayaan kita di mana-mana. Itu sebabnya kita berlelah bekerja hanya untuk mengumpulkan uang. Ya, memang awalnya kita bermaksud agar bisa hanya cukup makan saja. Namun setelah cukup makan, lalu kita berpikir kita butuh rumah. Setelah dapat rumah, kita berpikir kita butuh kendaraan. Baik sepeda motor sampai kepada mobil. Atau dari satu mobil ingin punya mobil 2. Atau kita juga berkeinginan mengganti perabot dari yang sudah ada diperbaiki untuk lebih mewah lagi. Sampai kepada tabungan dan investasi di mana-mana. Saudaraku, ternyata sebagai manusia kita tidak salah memiliki kerinduan untuk menjadi orang kaya. Karena sebenarnya manusia memiliki kecenderungan terikat dengan harta duniawi. Manusia memiliki kecenderungan terikat dengan uang, bahkan dengan kenikmatan dunia. Sampai-sampai beberapa di antara kita berpendapat bahwa standar kesuksesan kemanusiaan kita dinilai dari seberapa banyak harta yang kita punya. Seberapa banyak aset yang kita miliki. Seberapa banyak tabungan kita, deposito kita. Nah, ada juga yang beranggapan bahwa status sosial seseorang juga tidak bisa lepas, sangat ditentukan seberapa banyak harta yang dia miliki. Semakin banyak hartanya, maka semakin tinggi status sosial dan semakin besar kehormatan yang diterimanya dari orang-orang sekitarnya. Saya rasa nggak sulit menemukan konsep ini di tengah-tengah kita, di tengah-tengah budaya kita, di tengah-tengah adat kita. Orang yang kaya dianggap menjadi orang yang lebih dihormati daripada yang lain. Seakan-akan kita mau mengatakan bahwa dengan harta, kebahagiaan dapat ditentukan. Dengan harta, kebahagiaan dapat dimiliki, dapat dibeli. Sehingga berbagai cara dianggap sah, legal demi mencari harta. Supaya kehormatannya terangkat, supaya status sosialnya terangkat. Benarkah demikian? Saudaraku, mari kita renungkan. Benarkah harta menjamin status sosial supaya dihormati orang lain? Ini menjadi perenungan kita pada hari ini. Kita kembali memahami teks yang sudah kita baca tadi. Ya, kisah di atas menceritakan kepada kita orang yang mengikut Yesus itu meminta intervensi Tuhan Yesus tentang bagaimana hartanya dibagi, meminta Tuhan Yesus supaya ikut intervensi saudaranya agar mau membagikan warisan kepadanya.
Yesus yang baru ketemu dengan dia minta supaya Yesus meminta kepada saudaranya itu memberikan harta warisan kepada dia. Saudaraku, kira-kira apa yang terjadi kepada orang ini? Kalau saya pikir-pikir, jangan-jangan dia sedang berdebat dengan saudaranya itu tentang pembagian harta warisan itu. Dan tidak ada orang yang bisa menolong dia. Tidak ada orang yang bisa menengahi pertengkaran mereka, tarik-menarik akan harta warisan itu. Dan dia mau Yesus ambil bagian dalam mengambil keputusan harta warisan tersebut. Nah, untuk membuka pemahaman orang banyak, Yesus tidak langsung menjawabnya begitu saja, memuaskan hasrat orang yang bertanya itu. Tetapi Yesus membuka satu cerita perumpamaan tentang orang kaya yang tamak, yang mengumpulkan banyak harta tanpa berbagi kepada orang lain. Namun akhirnya mati tengah malam tanpa sempat menikmati kekayaannya. Nah, lebih jelasnya lagi dapat kita temukan bagaimana dampak daripada ketamakan akan harta, ketamakan dari orang yang selalu memiliki kecenderungan ingin punya uang, ingin punya kekayaan. Nah, apa sih dampaknya bila ini terjadi kepada kita? Saudaraku, saya menemukan ada 3 dampak yang sangat penting kita renungkan pada minggu ini. Yang pertama, orang-orang yang memiliki kecenderungan tamak, serakah, seperti dalam kisah yang Yesus ceritakan di perumpamaan ini, adalah orang-orang yang kurang mengasihi dirinya sendiri. Adalah orang-orang yang kurang melihat dirinya, kesejahteraan dirinya secara rohani di dalam hidupnya. Kenapa? Karena ketamakan akan merusak dirinya sendiri sebenarnya. Membebani dirinya sendiri sehingga tidak pernah puas. Orang yang tidak pernah puas adalah orang yang selalu terbeban akan kehidupannya. Orang ini tidak sadar bahwa dia telah menyiksa dirinya karena fokusnya hanya kepada harta saja. Dia tidak mempedulikan perasaannya. Seakan tidak bahagia melihat orang lain yang memiliki harta lebih dari dirinya sendiri. Bahkan ketika dia memiliki harta, yang dia lihat bukan harta yang dipegangnya, tetapi harta orang lain. Lalu dia bandingkan hartanya dengan harta orang lain. Akibatnya, orang ini akan menjadi pribadi yang gampang khawatir. Ya. Dia terlalu memikirkan hari besoknya. Sehingga susah mensyukuri apa yang dia miliki. Susah melihat bahwa apa yang di tangannya merupakan berkat yang sudah dicurahkan Tuhan. Mari kita lihat. Sesungguhnya Paulus sudah menuliskannya dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Dikatakan seperti ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, memiliki harta tidaklah salah. Tetapi Paulus mau mengatakan kepada kita, menjadikan harta itu menjadi hal yang sangat kita nomor satukan, menjadikan cinta ada di harta itu sama dengan sedang menjeratkan tali di leher kita. Selanjutnya, oleh karena uang tadi kita katakan bahwa dampaknya kepada diri kita, kita bukan orang yang mampu mengasihi diri kita. Dan ternyata orang yang cinta harta, yang cinta uang tadi juga berdampak kepada rusaknya hubungannya dengan sesama saudaranya. Ya, itu adalah hasil atau manifestasi daripada dia tidak mencintai dirinya, sehingga dia juga tidak mampu mencintai saudaranya.
Nah, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang yang tamak akan harta, akan uang, akan kekayaan, tidak sulit baginya melakukan berbagai cara-cara yang curang. Ya, hanya untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Nah, seperti apa? Menipu. Saudara sendiri juga nggak janggal kita tipu hanya untuk uang. Mencuri harta saudara kita juga, bahkan harta orang tua kita juga tidak susah kita lakukan hanya untuk kepentingan diri kita. Cara-cara yang demikian merupakan tindakan yang merugikan orang lain, di mana orang yang melakukan hal yang demikian telah merusak hubungannya dengan saudaranya. Saudaraku, dengan demikian orang tidak akan mempercayai bahwa orang yang curang tersebut adalah orang yang jujur kepada dirinya. Lihat, kita ambil contoh perebutan harta warisan yang ada dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga kita. Karena apa? Karena menginginkan harta. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara saudara dalam sebuah keluarga sangat rentan dengan perpecahan. Selanjutnya, saudaraku, yang tidak kalah pentingnya, oleh karena uang, oleh karena harta, oleh karena ketamakan kita dengan harta dunia ini, kita telah putus hubungan kasih dengan Allah. Kita bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan peringatan dengan tegas dalam kisah ini. Di dalam ayat 15, ayat 20 ditekankan bahwa orang yang hidupnya hanya mencari kekayaan akan mendapatkan hukuman dari Allah sendiri. Ini merupakan hubungan atau relasi yang sudah tidak baik lagi. Allah akan menghukum orang yang hidupnya memilih fokus kepada harta. Hubungan dengan Tuhan sudah rusak. Tidak terjadi lagi hubungan yang mesra antara saudara dengan Tuhan saudara. Dan ini menjadikan Allah sebagai yang seharusnya terutama sebagai sumber berkat yang ada dalam hidup kita, kita lupakan. Cintanya tidak lebih kuat lagi bila kita fokus kepada cinta kita kepada uang. Saudaraku, Tuhan Yesus memperingatkan kita agar berhati-hati dalam memakai harta yang kita miliki. Karena hal ini akan membuat kita melupakan cintanya Allah. Dan itu juga sebabnya Tuhan Yesus mengarahkan bahwa orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang sesungguhnya berbahagia. Apa sih maksudnya? Apa maksud Tuhan Yesus? Kalau di pihak lain dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, maksudnya ialah orang yang tetap mengasihi Allah walaupun memiliki banyak harta benda. Ataupun dalam keadaan berkekurangan, baik dalam keadaan berkelebihan, suka maupun duka, yang terikat dalam dirinya, dalam hatinya adalah Tuhan. Saudaraku, artinya jangan sampai harta menjadi berhala dalam hidup kita. Jangan sampai harta yang mempengaruhi kita bahagia atau tidak bahagia. Semestinya dia dapat kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bila tidak dapat menguasainya, yang terjadi justru hartamu akan membuatmu akrab dengan setan. Wow. Penyembahan berhala ini namanya akrab dengan setan. Lalu kita akan mengatakan, inang ini ada-ada aja. Najolo doi penyembahan berhala. Sekarang gak ada penyembahan berhala. Bapak, ibu, saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus, penyembahan berhala itu bukan hanya cerita tentang patung-patung. Penyembahan berhala
itu bukan hanya cerita tentang pemberian sesajen, bukan. Patut diketahui bahwa segala sesuatu yang kita idolakan, yang kita prioritaskan, yang kita nomor satukan, yang kita sangat hargai, sangat hormati, sampai-sampai menyita sebagian besar waktu, tenaga, pikiran, dan aktivitas hidup kita, di mana hati dan pikiran kita lebih fokus, condong, dan terpaut kepadanya melebihi kepada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Dia menggeser posisi Tuhan ke urutan sekian dalam hidup kita. Itulah penyembahan berhala. Bapak Ibu mari cek, apa sekarang prioritas dalam hidupmu? Apa yang paling tinggi statusnya dalam hidupmu? Kalau ternyata bukan lagi Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan kita Kristen penyembah berhala. Dan Tuhan hari ini tidak mau itu ada dalam kita. Marilah kita berbahagia, bukan karena harta kita. Tetapi mari kita berbahagia sebagaimana Allah telah mengaruniakan kebahagiaan dan sukacita kepada kita. Di dalam keselamatan yang diberikannya kepada kita. Keselamatan surgawi, keselamatan duniawi. Kalaupun ada hartamu, nikmatilah, syukurilah bahwa sumbernya ada dari Dia. Jangan lupa Tuhan saat kau berhadapan dengan kekayaanmu. Maka saya akan mengatakan kepada hari ini kepada kita, berbahagialah kita yang diberi karunia oleh Allah bisa dengan nikmat makan dan minum dan bersukacita dalam segala jerih lelah kita. Tetapi juga kuasa untuk menikmatinya di dalam kebahagiaan dan sukacita dalam anugerah Tuhan. Harta adalah anugerah yang dari Tuhan. Kita tetap menyadari bahwa uang itu perlu, harta itu perlu. Kembali kepada pertanyaan saya yang pertama, siapa yang mau ingin kaya? Ya, saya juga mau kaya. Karena uang itu perlu, tetapi bukan nomor satu. Dan aku tidak mau jatuh cinta kepadanya. Dan aku tidak mau mengikat diri kepadanya. Sikap hati kita yang menyadari kalau setiap harta yang kita miliki sesungguhnya adalah pemberian Tuhan yang dengan murah hati memberi, maka hari ini juga kesempatan bagi kita untuk bermurah hati memberikan harta kita kepada orang lain. Bila Tuhan memberikan kita kesempatan menikmati harta kita, maka hari ini juga bukalah kesempatan bagi orang lain menikmati hartamu. Karena hartamu itu hanya sebagai titipan. Ingatlah cerita tadi. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Dan kau tidak bahagia dengannya, tidak sempat menikmatinya dengan orang-orang di sekelilingmu. Hari ini berbahagialah, nikmati hartamu bersama dengan orang lain. Saudaraku, kita tetap menyadari bahwa apa yang kusimpan itu juga berguna untuk masa depanku. Tetapi harta, warisan telah diberikan Tuhan kepada kita sebagai ahli waris kerajaan sorga. Harta dan uang hanya alat sementara untuk dipakai oleh kita. Uang bukan untuk disembah. Uang tidak kekal. Kita bukan melayani uang. Uang untuk Tuhan. Oh, apakah Tuhan untuk disumbang? Tuhanlah sumber daripada keuangan kita. Biarlah uang yang kita pakai ini menjadi berkat bagi kita. Betapa indah bila hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jangan cukup puas hanya menerima berkat. Tetapi sekarang
mulailah sebagai pemberi berkat. Selamat bersyukur atas harta yang engkau miliki, dan jangan lupa kepada Sang Pemberi harta, agar engkau juga ingat berbagi kepada orang lain. Sebelum hari berlalu, nikmatilah dengan syukur kepada Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dengan segala karunia yang Kau beri bagi kami. Bahkan kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya tidak mengikat diri kami dengan harta kekayaan. Tetapi kami jauh melihat bahwa Engkaulah Tuhan sumber segala berkat dalam hidup kami. Dan kami menaruh cinta kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, sebab Tuhan yang lebih dahulu mencintai kami. Biarlah jemaat-Mu, kami semuanya boleh mengenal betapa Tuhan mencintai kami, dan Tuhan telah mencurahkan berkat bagi kami, dan masing-masing kami boleh menyadari apa yang kami miliki bersumber daripada Tuhan. Tambahkanlah sukacita bagi kami saat kami menyadari bahwa harta itu bukan hanya milik kami, tetapi saatnya kami juga berbagi bagi orang lain. Kami boleh membagikan apa yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami sama-sama berbahagia dengan orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami percaya dan berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita respon kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat yang pertama dan yang kedua. Dan kita akan kumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Di ayat yang kedua nanti kita bangkit berdiri. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Tuhan firman Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tengadahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.